Meskipun pedang dewa ini dapat dianggap sebagai keberadaan yang sangat kuat di antara senjata dewa, Kong Wu masih ingin mengatakan bahwa bahkan dia mungkin tidak dapat melihat harta senjata dewa. Namun, kata-kata Qin Yichan membangkitkan hati dan kekagumannya. Jika Anda menebaknya dengan benar, ini hanya bulu dari leluhur klan Feng. Bulu. Kong Wu kaget. Meskipun dia belum pernah melihat burung phoenix yang sebenarnya, setidaknya ada catatan umum dalam legenda Istana Yan Huang. Berapa banyak bulu yang dimiliki burung phoenix sejati? Itu seperti sisik naga. Seluruh. Dan bulu ini adalah prajurit yang baik. Di atas bulu ini, ada pola api yang melonjak, tapi sayang sekali sudah aus selama bertahun-tahun. Kong Wu bahkan lebih terkejut lagi. Tuan, maksud saya, bulu leluhur ini pada awalnya sebanding dengan seorang prajurit Tao. Qin Yichan sedikit mengangguk, tebakannya seharusnya tidak salah. Tak heran jika banyak ras yang bertransformasi menjadi pasukan dewa untuk bertarung dengan sengit. Misalnya, sayap dewa Wujinnya terdiri dari beberapa bulu dewa suku Wujin. Namun, Qin Yichan juga takjub dengan kekuatan nenek moyang dari Winrace. Anda tahu, sehelai bulu angin hampir seutas rambut manusia untuk seluruh tubuh burung phoenix sejati. Tetapi memiliki kekuatan untuk bersaing dengan tentara Dao. Kekuatan leluhur Feng Clan. Saya khawatir itu tidak akan kalah dari master rahasia yang menyelinap ke saya, atau bahkan lebih tinggi. Sangat disayangkan bahwa leluhur klan Feng tidak mati, dan muncul di sini. Dia jelas mati dalam pertempuran. Apalagi, perubahan ratusan juta tahun membuat Feng Yu yang tadinya seperti api langit tampak sedih. Qin Yichan melihat ke pegunungan, tetapi merasa bahwa urat tanah ini aneh. Seolah-olah dua burung ilahi saling mencekik, dan ada tulang yang lebih sempit dan panjang berputar ke kejauhan. Qin Yichan berjongkok dan membelai tanah terlebih dahulu, lalu tiba-tiba meninju keluar, dan tanah meledak, seolah-olah menghancurkan diafragma gunung berapi, menyebabkan langit terbakar. Kong Wu sangat ketakutan sehingga dia mundur lagi dan lagi. Api langit yang mengerikan yang meletus pada saat itu membuat Qin Yichan merasa panas, membangkitkan kekuatan Tuhan, tetapi masih terus-menerus dihancurkan oleh pembakaran. Dibandingkan dengan itu, Kong Wu sebenarnya merasa jauh lebih baik. Setelah menghindari api yang mengerikan, tidak ada yang terjadi. Tuan, apa yang terjadi? Alis pedang Qin Yichan sedikit mengernyit. Kamu harus merasa bahwa kamu adalah ras manusia, saudara dari naga dan burung phoenix. Jadi kekuatan leluhur ini tetap tidak akan menyakitimu. Kong Wu tertegun, dan sedikit dianiaya untuk Qin Yichan. Jelas bahwa yang terakhir juga ras manusia, dan bahkan seorang pria yang mengatasi rintangan bagi umat manusia, dan akan dibakar oleh api leluhur. Untungnya, Qin Yichan bisa menahannya. Dia melihat ke sepanjang gunung berapi yang menyembur, dan matanya bersinar. Benar saja. Meskipun sangat tua selama ratusan juta tahun, kekuatan leluhur ini bagus. Sisa-sisa masih ada, dan mereka belum berubah menjadi debu fosil. Kong Wu dengan cepat melihatnya, dan melihat bahwa itu adalah tulang Dao yang seperti tulang punggung yang patah meskipun tulang Dao itu layu. Kemuliaan dan antusiasme yang melekat sepertinya tidak pernah padam. Kong Wu pun akhirnya menyadari kekuatan leluhur ini. Setelah bertahun-tahun, sisa-sisa belum lapuk, dan sajak Taoisme kuat dan kuat. Ini tersisa, Tuan, haruskah kita menguburkan leluhur kita? Mendengar ini, Qin Yichan tidak bisa menahan tawa. Tidak. Mari kita keluarkan sisa-sisa nenek moyang kita. Lihat sisa-sisa, apinya mengerikan, dan juga sangat kejam. Dan seberapa besar tubuh leluhur ini? Jika Anda membawanya kembali ke praktik sebagai tentara Tao, bahkan jika Anda memurnikannya menjadi tempat suci, Anda tidak tahu berapa banyak orang dari klan Anda yang dapat menerangi jalan api dan mengembangkan kekuatan magis Taoisme. Qin Yichan baru saja selesai berbicara, tetapi menemukan Kong Wu menatap dirinya dengan heran. Pertama, Tuan ingin menyempurnakan sisa-sisa ini menjadi seorang prajurit Tao. Dalam kognisi Kong Wu, sisa-sisa nenek moyang harus dikubur dengan baik dan tetap berdedikasi, dan pernyataan Qin Yichan tampaknya menghancurkan kognisinya. Namun, ketika Qin Yichan melihat ini, dia terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Dulu aku juga berpikir begitu. Tapi Kong Wu, pernahkah kau melihat, dewa dan setan di langit berdiri di atas kapal perang yang dilemparkan oleh lunas, akan menjarah kampung halaman kita? Kong Wu bergetar seolah disambar petir. Dewa dan iblis di seluruh langit berdiri di atas kapal perang yang dilemparkan oleh lunas, akan menjarah kampung halaman mereka. Sungguh adegan kesedihan dan kemarahan. Namun, Qin Yichan telah melihatnya dengan matanya sendiri. Bapak. Kong Wu menundukkan kepalanya dan terdiam lama sebelum dia terkejut. Changlin tahu etiket yang sebenarnya, dan tahu kehormatan dan aib untuk makanan dan pakaian. Aku mengerti. Kong Wu tiba-tiba teringat bahwa beberapa hari yang lalu, Istana Yan Huang telah membersihkan mata-mata itu dan berlindung kepada para dewa dan iblis di langit. Ketika umat manusia adalah keluarga yang diberkati dan bergengsi, guru memaafkan banyak dari keluarganya dan menghapus kejahatan yang dilakukannya. Meskipun orang-orang dari klan yang sama berlutut di tanah dan bersujud berulang kali, mengatakan bahwa mereka tahu mereka salah. Tetapi dalam pandangan Kong Wu, mereka hanya takut mati. Menurut Kong Wu, apakah Tuan itu terlalu baik?
Lebih sulitnya lagi, betapa kejamnya menindas klan yang sama ketika dia menjadi anjing lari untuk para dewa dan setan. Saya tidak melihat mereka tahu bahwa itu salah. Saat ini, Kong Wu sepertinya mengerti. Guru juga harus membenci ras yang sama. Tepatnya, membenci kesalahan yang dilakukan oleh ras yang sama. Namun, umat manusia direduksi menjadi hamba dari 10.000 ras. Dan bahkan 3 kaisar dan 5 kaisar tidak berani menyembah patung leluhur 3 kaisar dan 5 kaisar. Bahkan tidak berani mencatat dan mempublikasikan sejarah keluarga. Hidup setiap hari adalah sejenis siksaan. Siapa yang memperhatikan kebaikan dari ras yang sama? Dan siapa yang masih bersikeras dengan karakter umat manusia? Dan sekarang, sama saja. Para leluhur berjuang mati-matian untuk membuat generasi muda kita hidup lebih baik. Jika kita semua ditindas setiap hari, apa gunanya mengubur leluhur kita di tempat feng shui terbaik? Kong Wuda merasa bahwa mungkin praktik Qin Yichen dalam memurnikan sisa-sisa leluhurnya menjadi harta karun bertentangan dengan kebajikan dan kebenaran yang pernah dia kejar. Tapi tetap kalimatnya sama. Bukankah sang suami mau menguburkan leluhur? Tidakkah Anda ingin membuka balai leluhur bagi jiwa heroik leluhur di istana Yan Huang? Tuan saya takut dia berpikir lebih baik daripada orang lain. Tapi sekarang, Tiandi Wanzu tidak mengizinkan mereka melakukannya. Qin Yichen tidak banyak bicara, tetapi menundukkan kepalanya untuk melanjutkan pencarian. Hanya untuk melihat sisa-sisa leluhur klan Feng. Tampaknya terjerat dengan keberadaan tertentu. Ujung jarinya memadatkan kekuatan pedang. Dan dia merobek tulang dao yang terjalin. Tulang dao juga diwarnai dengan bulu dewa. Bulu dewa berwarna merah dan biru dalam warna kuno. Tajam dan ganas. Serta gigitan karma. Qin Yichen sedikit mengernyit. Nenek moyang Feng Clan seharusnya ada di sini bersama monster besar dari Ghost Car Clan. Kong Wu heran. Suku mobil hantu. Tanda seru. Bukankah itu ras monster di alam semesta kuno? Ini adalah pertama kalinya Qin Yichen melihat suku mobil hantu. Dan hanya ketika dia menembus atmosfer keturunan suku mobil hantu di altar, dia sedikit mengerti. Menurut legenda, suku mobil hantu adalah burung iblis berkepala 9 pada masa prasejarah, dengan kemampuan mencapai langit, dan kicauan terbang dengan sayap terbentang, seperti kereta yang berlari kencang, sehingga disebut mobil hantu.